Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Salaweh puji saleba syukur dipulangkan kepada Allah Rabb semesta alam. Sabar rahasia salawat sajaniah salam dipulangkan kepada baginda Nabi besar Muhammad, Rasul junjungan alam. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sebagai tema pembahasan kita pada kesempatan subuh kini, kita membahas mengenai adab seorang muslim. Maka berbicara kita mengenai adab dalam Islam. Islam adalah agama yang sempurna bagi kita. Segala sesuatunya diatur sedemikian rupa dalam agama kita. Dari hal yang ketekkah sifatnya sampai kepada yang gadang. Dari hal yang umumkah sifatnya sampai kepada yang khusus, diatur dalam agama kita. Contoh keteknya saja Bapak dan Ibu, ketika kita hendak memasuki masjid, ada adabnya, ada aturannya, dan ada doa yang mesti kita penuhi. Begitupun tatkala kita memasuki kamar mandi atau WC, ada adabnya, ada aturannya, dan ada doa yang mesti kita penuhi. Kita tahu, namun terkadang kita sering abai untuk menjalankannya. Contoh keteknya saja yang lain Bapak Ibu dalam keseharian kita. Dalam masalah makan dan minum, jauh-jauh hari Rasulullah sudah menegaskan dan mengingatkan kepada kita, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu makan, janganlah kamu minum dalam keadaan sambil berdiri atau sambil tagak. Namun karena saking hausnya badan, diambillah sagaleh ayam minum, lantas minum dalam keadaan sambil tagak. Apa nan kurang adabnya tersebut. Lebih lanjut Rasulullah juga menegaskan, janganlah kamu makan, janganlah kamu minum pakai tangan kiri. Karena saking laparnya badan, diambillah makanan di meja hidangan pakai tangan kiri, lantas masuk mulut pakai tangan kiri tadi. Apa yang salah adabnya tersebut? Kita tahu, namun kita sering abai untuk menjalankannya. Maka dalam hal itu Bapak dan Ibu, ada sebuah hadis Nabi yang erat kaitannya dengan masalah adab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Yang mana di dalam hak tersebut tertuanglah masalah adab. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu bertemu, apabila kamu berjumpa, maka adab yang terbaik memulai komunikasi, memulai pembicaraan tadi mulailah dengan kata salam. Entahkah itu kita bertemu secara langsung, bertemu melalui media sosial atau media komunikasi kah namanya, maka adab yang terbaik mulailah komunikasi tadi dengan kata salam. Karena sejatinya dari salam yang kita lantunkan, ada 3 doa yang kita senandungkan kepada Allah. Doa yang pertama, Assalamualaikum, kita meminta keselamatan akan hidup di dunia dan di akhirat. Warahmatullah, kita meminta untuk dicintai dan disayangi oleh Allah. Wabarakatuh, kita meminta akan keberkahan hidup, keberkahan akan ilmu dari Allah. Dan kalaulah kita hubungkan dengan situasi itu Bapak dan Ibu, kita nanti di Minangkabau yang memiliki filosofi adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai, maka hubungannya adalah kita sebagai ayah,
kita sebagai ibu, kita sebagai nenek mama dan bunda kandung di tengah masyarakat, mari kita ajarkanlah kepada anak dan kemenakan kita untuk saling mengenal, saling menyapa antara satu dengan lainnya. Fenomena yang sering kali kita temukan di tengah masyarakat kita, Bapak dan Ibu, bertemu seorang anak dengan seorang orang tua di satu jalan yang sama, bertemu kadang tidak saling tegur sapa. Bisa jadi orang tua tadi adalah tetangga bagi si anak, bisa jadi orang tua tadi adalah karib kerabat bagi si anak, bertemu di satu jalan yang sama, saling tidak tegur sapa. Di mana letak salahnya? Bisa jadi kita sebagai orang tua, kita sebagai nenek mama dan bunda kandung tidak mengenalkan, tidak mengajak anak dan kemenakan kita untuk saling mengenal, saling menyapa antara satu dengan lainnya. Kalau bertemu dengan orang itu, patutnya diimbau dengan sebutan om, panggillah dengan sebutan om, mama, ante dan sebagainya. Panggillah dengan sebutan yang pantas baginya. Maka pelajaran yang pertama, mari kita hidupkan, kita budayakan kembali budaya saling mengenal, saling menyapa antara satu dengan lainnya. Adab yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kamu diundang, maka adab yang terbaik penuhilah undangan tersebut. Terkait undang mengundang, iko jaleh bagi kita. Kadang kita diundang pai barale. Apa jawaban kita? Insya Allah. Kadang insya Allah tadi jawaban balik nan kaindak. Kadang kita menjanjikan sesuatu, kita sandarkan kepada Allah dengan jawaban insya Allah, tapi kita tidak baik. Maka terkenallah pituah nan salah di Minangkabau. Nan salahnya kok janji biasa mukia, titian biasa lapuat. Padahal nan sabananya kok janji binaso mukia, titian binaso lapuat. Ketika janji diabaikan, binaso. Ketika titian diabaikan, titian lapuat binaso. Maka jangan sampai janji yang didasarkan atas dasar insya Allah kita abaikan. Maka pelajaran penting dan kedua adalah, apa salahnya ketika kita diundang, berterus terang kita dengan keadaan kita. Memang rasanya kita tidak sanggup baik, terus terang dengan keadaan tadi. Jangan sampai kita menyandarkan dusta tadi atas nama Allah. Nan ketiga, Bapak dan Ibu, wa idzastansahaka fansahu. Apabila engkau dimintai nasihat, maka nasihatilah. Nasihat menasihati adalah bukti cinta dan kasih sayang dalam agama kita. Maka alangkah indah dalam sebuah rumah tangga seorang ayah menasihati istri dan anaknya, dan alangkah indah pula sang anak mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh orang tuanya. Kenakalan anak yang terjadi saat ini, Bapak dan Ibu, kelakuan-kelakuan menyimpang yang terjadi pada anak kemanakan kita saat ini, ada kasus-kasus yang banyak, kasus yang populer, masalah LGBT, masalah kekerasan dan sebagainya. Bisa jadi asal mulunya, bisa jadi kita sebagai orang tua tidak membudayakan, tidak menasihati anak di dalam rumah tangga tadi. Maka kita hidupkan dan kita budayakan nasihat menasihati tadi. Kok salah anak nasihati? Berikan nasihat yang terbaik. Dan begitu pun Bapak dan Ibu, kini terjadi di bumi kita, bumi tercinta Minangkabau, ada nasihat dari alam untuk kita. Apa tu nasihat dari alam? Bukankah sejatinya kita terkenal dengan pituah alam tak kambang jadi guru? Kini alam tu banalah yang menjadi guru bagi kita. Diberikannya lah kita nasihat dari alam tadi. Apa nasihatnya tadi? Nasihat berkuada gunung Malatui, longsor, galodo, banjir.
Pelajaran-pelajaran dari alam tadi mengingatkan kepada kita yang dulunya rancak dalam kejadian dan sebentar bisa berubah menjadi mudikum. Maka nasihat dari alam nan terjadi saat kini seindah-indahnya bisa membuat kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Pelajaran yang ketiga yang keempat Bapak dan Ibu, wa idza atasa fahamidallah fasammat. Apabila salah seorang di antara kamu ada yang bersin, maka adab yang terbaik hendaklah dia memuji Allah. Iku acok disampaikan sama guru kita, tatkala seseorang itu bersin, maka adab yang terbaik hendaklah dia mengucapkan lafaz alhamdulillah. Dan orang yang ada di sekitarnya hendaklah menjawab dengan sebutan virus, enggak dengan sebutan virus, tapi dengan sebutan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati. Dan orang yang bersin tadi hendaklah menutup dengan sebutan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberi hidayah, petunjuk kepadamu, wa yuslih balakum, dan semoga Allah memperbaiki keadaan kita. Maka pelajaran pentingnya adalah bersin kita disuruh ingat kepada Allah. Apalagi tatkala kita sakit, maka mestinya ketika sakit yang pertama yang mesti kita ingat adalah Allah. Jangan sampai kita menjadikan Allah sebagai pilihan terakhir. Kadang kita lapai baru kasinan kamari, baru yang terakhir ingat kepada Allah. Itu yang keliru. Tapi jadikanlah ketika sakit yang pertama yang mesti kita ingat adalah Allah. Dan yang kelima, wa idza marada fa'udhu. Apabila salah seorang di antara kamu ada yang sakit, maka adab yang terbaik jenguklah. Jadi mencari orang yang sakit itulah menjadi adab bagi seorang muslim. Jadi tatkala Bapak dan Ibu ada dun sana kali kerabat kita nan sakit, nan ditimpa musibah, kita ikut mencari, mengunjungi, menampakkan hati nan sedih, hati nan luka. Maka tatkala kita menjenguk orang nan sakit, malaikat yang ada di bumi, malaikat yang ada di langit akan mendoakan kebaikan bagi kita. Jadi kalau ada kawan tetangga jamaah kita nan sakit, mari kita saling silau menyilau, janguak menjanguak, kuat menguatkan. Karena apa? Tatkala kita melihat orang yang sakit dan yang sakit tadi bergembiranya dengan kedatangan kita, maka di situ tumbuh semangat bagi nan sakit tadi. Maka kalau ada nan sakit, mari kita silau menyilau, janguak menjanguak. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, wa idza mata fattabi'u. Apabila salah seorang di antara kamu ada yang meninggal, ada yang mati, maka adab yang terbaik selenggarakanlah. Terkait dengan fenomena meninggal, fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat kita saat ini. Seorang ayah ataupun ibu, dia memiliki anak yang banyak, anak yang hebat, anak yang berpendidikan. Namun tatkala meninggal ayah atau ibunya, kadang anak yang banyak, anak yang hebat, anak yang berpendidikan tadi, kadangnya tidak mampu dan tidak mau jadi imam solat bagi ayahnya, tidak mau jadi imam solat bagi ibunya. Bukankah sejatinya ayah dan ibu tadi bukan menginginkan harta dari anaknya, melainkan yang diinginkan dari ayah dan ibunya adalah doa dari anak yang soleh. Jangankan untuk menjadi imam solat bagi ayah atau ibunya, untuk mengikuti penyelenggaraan jenazah ayah dan ibunya, kadang anak tadi takut. Bahkan sering kali kita temui, tatkala jenazah orang tuanya dimandikan, bukan anak tadi nan ikut memandikan, anak tadi kadang sibuk memvideokan. Kau ingin memvideokan, mangga ndak ketika duit, rajin-rajin video call. Iko ketika lah mati baru takana memvideokan.
Tu makunya dabaa kita wasiatkan kepada anak gitu, anak laki-laki gitu atau menantu laki-laki gitu. Apa wasiatnya? Nak, jikalau meninggal ayahmu nanti nak, jikalau meninggal ibumu nanti nak, jadilah engkau imam solat bagi ayahmu, jadilah engkau imam solat bagi ibumu. Karena sejatinya apa? Anak adalah amanah, dan sebaik-baik amanah tentu amanah yang mengantarkan ayah dan bundanya menuju jannahnya Allah, menuju surganya Allah. Lantas ba'a caranya? Caranya kita tanamkan pendidikan agama yang baik kepada anak kita. Jikalau di lingkungan masyarakat kita ada kegiatan TPQ, MDA, wirid dan sebagainya, kita ikutkan anak kita. Kapan perlu kita tanyakan kepada guru mengajinya, sudah betulkah bacaan Al-Quran anak kita? Sudah sesuaikah bacaan Al-Qurannya tadi sesuai dengan tajwid yang mesti dipenuhi? Kapan perlu kita tanyakan kepada guru mengajinya, sudah betulkah solat yang dia dirikan, sudah sesuaikah solat tersebut sesuai dengan rukun dan syarat yang mesti dipenuhi? Karena kembali kepada konsep awalnya, anak adalah amanah, dan sebaik-baik amanah tentu amanah yang mengantarkan ayah dan bundanya menuju jannahnya Allah. Kiranya dengan penyampaian masalah adab tadi bisa kita pahami. Panakia pisau silawi ambiak galah batang lintaguang, salodang jadikan niru, satitiak tolong lawikan, sakapa tolong gunungkan, alam nanta kambang jadi guru. Kok guru sabana guru tentu pasannya dipaci arik dan diganggam taguah. Jadi budayakanlah, biasakanlah adab-adab tersebut. Dikatakanlah kita orang beradab ketika kita mengamalkan adab tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.